Kisahkan ada seorang ibu yang memiliki seorang sahabat yang baik. Di dalam persahabatan mereka, ibu ini melakukan sebuah kesalahan. Kesalahannya adalah kelihatannya sederhana. Dia menceritakan kepada tetangga-tetangganya apa yang telah dilakukan oleh sahabatnya. Ketika dia menceritakan apa yang dia ketahui tentang pekerjaan yang dilakukan oleh sahabatnya tersebut, dia ceritakan kepada teman-temannya. Ternyata setelah beberapa hari dia menyadari dan dia melihat rupanya apa yang dia sampaikan itu tidak benar secara utuh. Ada sesuatu yang salah di dalam penyampaian itu, sehingga dengan perasaan bersalah dia ingin memperbaiki situasi yang ada. Dia merasa tidak enak dengan sahabatnya itu, oleh karena dia telah menceritakan sesuatu tentang sahabatnya kepada orang lain. Namun tidak semuanya cerita itu adalah benar. Didorong rasa bersalah dan ingin memperbaiki situasi. Dia berpikir bagaimana caranya. Akhirnya dia mendapatkan ide. Dia akan menemui seorang yang bijak tentunya, untuk menolong dia mengatasi masalahnya. Singkat cerita, di dalam kisah itu diceritakan, dia bertemu dengan seorang pria tua, orang bijak namanya. Dia bertemu dan dia ceritakan masalahnya, bahwa dia telah menginformasikan, menceritakan sesuatu peristiwa yang terjadi pada sahabatnya. Namun yang dia ceritakan itu tidak semuanya benar. Lalu dia mengatakan, tolong Bapak, saya ingin terbebas dari rasa bersalah ini. Oleh karena dia telah menceritakan sesuatu hal yang tidak benar tentang sahabatnya. Lalu orang tua ini mengatakan, ibu, saran saya, besok cobalah pergi ke pasar, belilah seekor ayam, lalu kamu sembelih. Sementara kamu pulang dari pasar menuju ke rumah, cabutilah bulu ayam tersebut, buang di sepanjang jalan hingga tiba di rumah, dan datang lagi ke tempat ini. Dengan senang hati dia pulang, esok harinya dia lakukan. Dan setelah dia melakukan apa yang disarankan oleh orang bijak itu, maka dia kembali datang kepada orang tua itu. Bapak, saya sudah melakukannya. Apalagi yang harus saya dengarkan? Apalagi yang saya harus lakukan untuk mendapatkan rasa sukacita, rasa bebas dari rasa bersalah? Lalu orang tua itu mengatakan, ibu, apakah kamu benar sudah melakukannya? Oh iya, saya sudah melakukannya. Kalau begitu, pulang dari tempat ini, pergilah kembali ke pasar. Dan biarlah kiranya sementara ibu pulang dari pasar menuju ke rumah, kumpulkanlah semua bulu-bulu ayam yang ibu telah buang kemarin. Dia berpikir bagaimana caranya. Tapi karena dia ingin menebus kesalahannya, dia pergi juga, dia lakukan juga. Dia pergi ke pasar dan dia coba melalui semua perjalanan yang dia jalani kemarin, dari pasar hingga ke rumah. Dia coba menemukan bulu-bulu ayam yang dia sudah cabuti dan buang kemarin. Alhasil di dalam kisah itu diceritakan, dia hanya mendapatkan 3 bulu ayam dari sekian banyak bulu ayam yang dia sudah cabut. Dia kembali kepada orang bijak itu dan mengatakan, Bapak, saya hanya mendapatkan 3 helai bulu ayam. Lalu orang tua itu mengatakan, ibu, saya mau menyebutkan dan memberitahukan kepadamu bahwa seperti itulah apa yang ibu sudah lakukan. Ketika kata-kata terucap, ketika kata-kata terkeluarkan dari mulut kita, tidak semua itu bisa kita bawa kembali lagi dengan utuh kepada kehidupan kita. Pelajarannya adalah, bila mana kita menggunakan mulut kita dan menyampaikan sesuatu informasi kepada orang lain, maka katakanlah hanya yang benar saja. Lidah kita ini adalah suatu organ tubuh yang sangat kecil, tapi dia memiliki dampak yang sangat besar. Tidak heran Yakobus mencatat, lidah pun adalah api. Dia sesuatu yang sangat berbahaya. Jika tidak dikendalikan dengan baik, maka lidah yang kita miliki ini bisa membawa kita kepada kebinasaan. Itu sebabnya saya mau mengajak saudara-saudari sekalian yang menyaksikan akan pekabaran ini, gunakan lidah kita sebaik-baiknya. Gunakan sebaik-baiknya. Katakanlah apa yang benar. Katakan saja apa yang benar. Karena kebenaran itu akan menjaga kita setia sampai Yesus datang.
Selamat malam saudara-saudara dimanapun Anda berada. Tentunya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat diberikan kesempatan kembali untuk memuji nama Tuhan dan beribadah bersama-sama melalui malam permintaan doa. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita akan menyanyikan lagu buka terdapat dalam lagu Sion nomor 212, Sabda Hidup Kekal. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat-berkat yang selalu Engkau nyatakan dan selalu kami rasakan sampai pada saat ini kami dapat kembali lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini ya Bapa kami akan memulaikan ibadah kami, Tuhan kiranya berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup anak-anak Jemaat Galilea Balikpapan. Yesus ku cinta, aku menyanyi.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta William Tulong. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara di mana saja saudara berada untuk merenungkan akan firman Tuhan yang saya beri judul Hidup Tetap di Dalam Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, virus corona atau COVID-19 membuat kita harus tetap di rumah. Walaupun kita tentunya meyakini bahwa ini tidak akan seterusnya, artinya kita akan berdoa supaya segera pulih. Tetapi kondisi kita saat ini, kita masih tetap di rumah. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu rahasia saya dan saudara sebagai umat Tuhan supaya kita sanggup menghadapi berbagai tantangan, menghadapi situasi seperti ini, menghadapi pencobaan adalah seperti judul yang saya ambil saat ini, yaitu tetap hidup di dalam Kristus. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya membaca akan ayat firman Tuhan yang menjadi dasar dalam firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini. Dalam Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Puji Tuhan saudara, baik saya dan saudara-saudara di mana saja berada, kita oleh karena panggilan, oleh karena pertolongan Tuhan, kita saat ini telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah sebabnya dalam ayat ini, di sana dikatakan bahwa hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Dari ayat ini kita bisa ambil 2 poin penting. Yang pertama adalah telah atau kita sebagai umat Tuhan telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Dan yang kedua adalah hidup tetap di dalam Dia. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara-saudara adalah bagaimana caranya saya dan tentunya saudara-saudara yang saat ini sudah terima Kristus harus tetap tinggal di dalam Kristus. Bagaimana caranya ketika saya sudah terima Kristus, sudah ada di dalam Kristus dan tetap tinggal di dalam Kristus? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat ayat selanjutnya dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kalau tadi ayat yang ke-6, saat ini ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada 3 poin penting yang dikatakan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 ini. Mari kita lihat 3 hal penting ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama saudara adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Itu yang pertama. Yang kedua di dalam ayat yang sama, dibangun di atas Dia. Dan yang ketiga adalah hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Inilah 3 hal penting yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Tetapi setelah Rasul Paulus sampaikan 3 hal yang penting ini, dia tutup dengan kalimat selanjutnya, yaitu hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ketika kita melakukan yang ketiga hal tadi, lalu Rasul Paulus mengajak kita untuk hati kita tetap melimpah dengan syukur. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah
hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus ketika dia menyampaikan firman Tuhan ini, dia menggambarkan yang pertama kita sebagai umat yang sudah hidup di dalam Dia. Paulus menggambarkan kita atau mengumpamakan kita seperti tanaman. Oleh sebab itu ia katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tentunya paham dan mengerti kekuatan atau suburnya sebuah tanaman atau sebuah pohon misalnya. Kekuatannya ada di dalam apa? Akar. Kenapa? Karena akar itu tersambung dengan tanah. Di mana akar atau pohon itu mendapatkan sumber supaya tanaman itu bisa bertumbuh, dia tersambung dengan tanah. Nah, Paulus menggunakan poin yang pertama ini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, saudara, Kristus bagaikan tanah yang subur. Yang bila mana kita berakar di dalam Kristus, maka kita akan mendapatkan makanan-makanan rohani yang segar, yang akan menyuburkan pohon kerohanian kita. Kita diibaratkan oleh Rasul Paulus sebagai sebuah pohon. Dan ketika akar kerohanian kita berakar di dalam Kristus, tentunya kita akan mendapatkan makanan-makanan yang membuat makanan rohani yang membuat kita teguh, membuat kita setia, sehingga pohon kehidupan kita bukan hanya subur tetapi berbuah. Dan saudaraku, jika itu tidak, artinya saya tidak berakar di dalam Kristus, maka tentunya pohon kerohanian saya akan kering. Dan kalau pohon kerohanian saya akan kering, tentunya tidak akan menghasilkan buah. Orang lain tidak akan memanen buah dari kehidupan saya, bila mana kehidupan saya tidak berakar di dalam Kristus. Terus sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Matius 13 ayat yang ke-23, ketika Yesus menyampaikan perumpamaan seorang penabur, Yesus menyampaikan di bagian-bagian yang terakhir dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23 dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kenapa? Karena pohon atau akar kerohanian dia berakar di dalam Kristus. Di tanah yang subur, dalam firman yang subur, sehingga menghasilkan pohon yang berbuah lebat, yang buahnya berlipat ganda. Saudara, itu poin yang pertama. Sekarang kita masuk di poin yang kedua di dalam firman Tuhan dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 tadi. Yang kedua adalah dibangun di atas Dia. Jadi pertama tadi Rasul Paulus menggambarkan kita sebagai atau seperti sebuah pohon yang harus berakar di dalam Kristus. Tapi yang kedua, Rasul Paulus menggambarkan kita seperti sebuah bangunan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Di mana kita digambarkan sebagai sebuah bangunan oleh Rasul Paulus. Saudara, kalau tadi kekuatan dari sebuah pohon adalah melalui akar. Akar yang tersambung dengan tanah yang subur. Tetapi kekuatan sebuah bangunan itu adalah di fondasi, saudara. Nah, kalau saya membangun sebuah rumah, kalau saya membangun sebuah gedung, lalu fondasinya tidak kuat, ya tentunya gedung itu atau rumah yang saya bangun tidak akan kuat. Bahkan mungkin saudara-saudara pernah menyaksikan ada rumah yang miring, ada rumah yang retak.
Nah, itu disebabkan oleh karena fondasinya yang tidak kuat. Nah, bagaimana caranya supaya kerohanian kita, iman kita yang digambarkan sebagai sebuah bangunan yang sudah berdiri dibangun supaya kokoh, supaya kuat, apa harus kita lakukan? Mari kita lihat dalam firman Tuhan dalam Kolose pasal yang kedua ayat 19 dan 20. Firman Tuhan dikatakan demikian. Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19 dan 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi dalam ayat ini kita membangun atau iman kita yang sudah dibangun di atas dasar, dikatakan di sini dibangun di atas dasar rasul-rasul dan nabi-nabi. Maksudnya adalah kerohanian kita didasarkan atas tulisan-tulisan firman Tuhan yang ditulis oleh para nabi dan juga oleh para rasul. Dan yang menjadi fondasi, yang menjadi batu penjuru dalam fondasi itu adalah Yesus sendiri. Dasar dari fondasi itu. Ayat yang ke-21, Efesus pasal yang kedua. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, kita bisa lihat di sini saudara bahwa ketika kita atau saya dan saudara-saudara digambarkan sebagai sebuah bangunan rohani yang menjadikan Yesus Kristus sebagai fondasi atau batu penjuru bangunan, maka bangunan rohani, kerohanian kita akan berdiri teguh, berdiri kokoh. Bahkan ayat tadi katakan tersusun rapi. Kemudian bangunan kerohanian kita juga menjadi bait Allah yang kudus. Apa maksudnya? Tubuh kita, kerohanian, bangunan kerohanian kita menjadi tempat tinggal dari Roh Kudus itu. Itulah poin yang kedua, yaitu dibangun di atas Dia. Nah, yang ketiga saudara-saudaraku adalah dalam Kolose pasal yang kedua ayat 7. Dikatakan bagian yang ketiga, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Tidak cukup Rasul Paulus menggambarkan kita sebagai atau seperti pohon, seperti tanaman yang harus berakar di dalam Kristus. Tidak cukup juga Paulus menggambarkan kita bahwa kita ibarat sebuah bangunan yang harus menjadikan Yesus sebagai fondasi, sebagai dasar dari bangunan supaya dibangun dengan rapi, tersusun, kokoh. Tetapi Rasul Paulus juga menambahkan poin yang ketiga adalah bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Apa maksudnya bertambah teguh? Paulus katakan bertambah oleh karena di dalam ayat yang ke-6 tadi kita sudah baca bahwa kita sudah menerima Kristus. Kita sudah ada di dalam Kristus. Dan ketika kita berada di dalam Kristus, kita harus tetap di dalam Kristus. Dan ketika kita hidup di dalam Kristus, kita harus ditambah terus iman kita. Itulah sebabnya saat ini walaupun kondisi tidak memungkinkan untuk kita pergi beribadah ke gereja, namun ada pelayanan, tujuannya adalah untuk menambah kekuatan iman kita. Puji Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Iman yang telah diajarkan, sudah kita pernah diajarkan tentang iman, lalu ditambah supaya iman kita semakin lama semakin kuat, semakin dekat Tuhan datang. Iman kita semakin kuat dan iman kita semakin tahan dalam menghadapi berbagai cobaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17
Di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dulu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus ke gereja atau pergi ke acara-acara ibadah dalam perkumpulan-perkumpulan, kelompok-kelompok ibadah. Tetapi saudaraku, saat ini tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Oleh karena wabah virus corona membuat kita harus tetap di rumah. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun kita tetap di rumah, kita bisa menggunakan berbagai media, termasuk media yang kita gunakan saat ini, untuk menambah kerohanian kita dengan kita banyak mendengar akan firman Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena dalam situasi seperti ini, walaupun kita tidak bisa pergi ke gereja, tetapi kita masih bisa menyaksikan, kita bisa mendengarkan akan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, khususnya pada kesempatan ini. Dan setelah Rasul Paulus menyampaikan ketiga hal ini yang sangat penting, di mana yang pertama tadi adalah harus berakar di dalam Kristus. Dan yang kedua adalah dibangun di atas Kristus. Dan yang ketiga adalah iman kita harus tambahkan. Bagian yang keempat, jangan kita lupakan untuk melengkapi tiga hal yang penting yang tadi. Yaitu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose pasal yang kedua ayat 7 bagian yang terakhir. Saudara, boleh jadi saudara-saudara bertanya saat ini, bagaimana mungkin saya mau bersyukur saat ini? Ya, kalau saya masih bisa bekerja dari rumah. Tapi kalau saya barangkali saudara-saudara ada di antara saudara yang mungkin dirumahkan atau bahkan berhenti dari pekerjaan. Bagaimana mungkin saya mau bersyukur? Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saya mau garis bawahi kalimat ini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia hanya mampu atau bisa bersyukur ketika itu dalam suasana atau keadaan yang baik. Tetapi firman Tuhan sesungguhnya kita harus bersyukur. Ya, kami juga meyakini bahwa apa yang sedang terjadi saat ini tentunya tidak mudah, saudara. Banyak pergumulan. Dengan adanya kita tidak bisa bekerja. Ini sebuah pergumulan yang sangat berat. Tetapi firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena ada jalan Tuhan di balik ini. Saudara, dalam situasi yang terjadi seperti ini, agar kita bisa tetap bersyukur, kita boleh ambil hal yang positif. Barangkali dulu sepanjang siang hari kita bekerja, sudah malam pulang. Pagi-pagi sebelum matahari terbit, kita sudah pergi ke tempat pekerjaan. Tetapi marilah kita, bukan saya mau mengatakan kepada saudara bahwa kita mensyukuri dengan peristiwa ini. Tetapi oleh karena keadaan ini yang kita tidak sangka-sangka ini terjadi, marilah kita tetap mengambil hikmah, berpikir secara positif, dan mengambil hal-hal apa yang kita bisa ambil pelajaran dalam situasi ini. Tentunya dengan situasi, kondisi, suasana yang kita alami, kita saat ini yang ada di rumah, waktu kita lebih banyak dengan keluarga. Inilah sisi positifnya.
Dulu waktu kita masih kerja, jarang mungkin kita di rumah. Tapi saat ini, walaupun mungkin ada yang bekerja masih tetap di rumah, tapi kebersamaan dengan keluarga lebih lama. Ini sisi positifnya. Juga kita lebih banyak waktu untuk baca dan menyelidiki akan firman Tuhan. Bahkan kita lebih banyak waktu untuk membaca akan buku-buku roh nubuat. Kita lebih banyak waktu untuk berdoa dan mengadakan meditasi, saudara-saudara. Inilah hal-hal positif yang bisa kita ambil pelajaran dari situasi yang sedang terjadi ini. Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapakah kita, saya dan saudara-saudara harus berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan mengapa iman kita harus ditambahkan? Bahkan Rasul Paulus mengunci dari 3 hal tadi, selalu bersyukur. Mari kita renungkan firman Tuhan. Yang saya ambil dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ketiga. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Saudaraku, kita harus berakar di dalam Kristus. Karena dengan berakar di dalam Kristus kita akan mendapatkan makanan yang menyuburkan kerohanian kita. Karena ada banyak hikmat, ada banyak pengetahuan yang kita dapatkan dari Kristus. Bila mana kita berakar di dalam Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman ini mengajak kita untuk senantiasa tetap di dalam Kristus. Sebab kalau tidak, maka iman kita bisa goyang, saudara, dengan berbagai tantangan yang kita hadapi. Jadi saya mengajak saudara-saudara dengan menyimpulkan dari seluruh renungan firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini. Jika kita berada di luar Kristus, banyak tantangan, banyak pergumulan yang kita hadapi. Hal itu dapat membuat iman kita goyah. Tetapi jika kita di dalam Kristus, walaupun banyak tantangan dan banyak pergumulan hidup yang kita hadapi, Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan sehingga kita mampu menghadapinya. Yesus memiliki kekuatan ilahi yang bisa ada di dalam diri kita. Secara fisik Yesus tidak dapat masuk di dalam hati kita. Tetapi Yesus sudah menjanjikan bahwa Ia akan memberikan penolong yang lain. Penolong yang Yesus maksudkan adalah Roh Kudus itu. Setelah kita mendengarkan akan firman Tuhan ini, baik saya yang sudah menyampaikannya maupun saudara-saudara di mana saja berada sangat membutuhkan Roh Kudus itu. Boleh jadi saya sudah sangat memahami firman Tuhan ini. Boleh jadi saudara-saudara sangat mudah untuk mengerti. Tetapi tanpa kehadiran Roh Kudus Tuhan, pemahaman saya, pengertian saya, apa yang saya ketahui tentang firman Tuhan ini, itu tidak akan menjadi sesuatu kekuatan bagi saya. Tetapi ketika ada Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan saya, kuasa Roh Kudus Tuhan itu masuk di dalam hati dan pikiran saya, akan mengendalikan kehidupan kerohanian saya, akan menolong saya supaya apa yang sudah saya ketahui, saya disanggupkan untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui karakter atau tabiat saya. Khususnya dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, maka firman Tuhan yang baru saya sampaikan, yang kita renungkan saat ini, akan menolong saya supaya saya tetap di dalam Kristus walaupun situasi saat ini yang tidak baik. Jika kita tetap di dalam Kristus,
iman kita akan tetap kuat dan teguh. Oleh sebab itu saudaraku, saya mengajak, marilah kita terus berdoa, meminta kuasa dari Tuhan. Khususnya firman Tuhan yang saya sudah sampaikan, agar kita tetap kuat, tetap di dalam Kristus, walaupun saat ini kita harus tetap di rumah. Mari saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk berdoa bersama. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Mengingatkan kami bahwa oleh panggilan Tuhan, kami saat ini hidup di dalam, bahkan hidup tetap di dalam Kristus. Namun Tuhan, kami sangat membutuhkan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Agar dengan kekuatan ilahi dari Roh-Mu, kami boleh tetap tinggal di dalam Kristus. Hidup bersama Kristus. Iman kami terus berakar di dalam Kristus. Bangunan rohani kami dibangun di atas Kristus sebagai fondasi. Iman kami ditambahkan dari hari ke hari. Bahkan apapun yang kami alami, khususnya yang kami sedang alami saat ini, kami terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena kami percaya di tengah-tengah kesetiaan kami dalam tantangan hidup yang kami hadapi, ada kelepasan, ada janji berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa. Berkatilah umat-umat Tuhan di mana saja mereka berada yang baru mendengarkan akan firman ini. Biarlah kami boleh tetap setia kepadamu sampai Tuhan datang. Kami semua dapat diselamatkan. Masuk dalam kerajaan sorga dan hidup selama-lamanya di dunia yang baru. Doa ini kami persembahkan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita tiba pada ruang doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Habeahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada malam hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur oleh karena berkat anugerah Tuhan yang bersama dengan kami. Dan bahkan firman yang telah kami dengarkan yang dapat menguatkan akan iman kami kepada Tuhan. Bapa Surgawi, pada malam hari ini Bapa kami seraya datang ke hadirat Tuhan untuk menyampaikan permohonan kami kepada Tuhan. Engkau telah melihat bagaimana kondisi akan dunia kami dan khususnya negara kami, kota kami di mana kami tinggal. Biarlah kiranya Engkau akan memberkati semua para pemimpin kami yang ada di negara ini, mulai dari presiden hingga tingkat yang terendah yang terkait untuk menangani akan wabah COVID-19 ini Tuhan. Dan bahkan kami mendoakan para tim medis, dokter, perawat, TNI, Polri, dan bahkan saudara-saudara kami yang ikut menangani ini. Engkau akan tambahkan mereka kesabaran, hikmat, akal budi, kebijaksanaan yang berasal dari surga. Bahkan saudara-saudara kami yang terkena musibah ini, berikan mereka kesabaran, keteguhan hati dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga boleh mereka sembuh, semangat yang luar biasa, dan selalu bergantung kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini Bapa kami juga mendoakan umat-umat Tuhan yang sedang berduka. Di antaranya keluarga Bapak Hari Tombokan, orang tua, ibu yang mereka cintai. Tuhan telah mengizinkan untuk beristirahat sementara waktu dari dunia yang fana ini. Biarlah kiranya kasih Tuhan akan selalu menyertai keluarga, anak-anak, mantu, cucu yang ditinggalkan, agar boleh mereka selalu menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dan selalu bergantung kepada Tuhan. Kami juga mendoakan keluarga hamba Tuhan, Pendeta Biston, yang juga mengalami duka, di mana
mertua daripada hamba Tuhan ini meninggal. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati keluarga hamba Tuhan ini. Biarlah kiranya kasih sayang Tuhan akan selalu menyertai mereka, hiburkan mereka, sehingga boleh mereka merasakan bagaimana kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan mereka, sekalipun mereka sedang mengalami duka. Demikian juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, oleh karena kondisi sakit, baik di rumah sakit, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kiranya jamahan kasih-Mu akan memberikan kesembuhan bagi mereka, perawatan yang dilakukan melalui rumah sakit, bahkan keluarga yang ada di rumah, Tuhan akan berikan pemulihan yang baik bagi mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan akan kuatkan mereka, sehingga boleh mereka selalu berserah kepada Tuhan. Orang-orang muda kami yang sedang mencari pekerjaan dan bahkan mencari jodoh yang sepadan bagi mereka, Tuhan akan tuntun mereka dengan baik, sehingga menjadi orang-orang muda yang tetap setia bersama dengan Tuhan. Kami percaya Bapa, berkat-Mu akan berlimpah bagi kami, oleh karena Tuhan memberkati akan Hope Channel Borneo untuk menyiarkan akan pekabaran-pekabaran Tuhan di seluruh penjuru yang ada di dunia ini, dan bahkan khususnya yang ada di daerah Kalimantan kawasan timur. Biarlah kiranya menjadi berkat bagi kami semua, oleh karena kami dapat mendengarkan akan firman Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila mana Bapak Ibu ingin didoakan oleh karena pergumulan atau sesuatu hal yang lain, Bapak Ibu boleh cantumkan di kolom komentar di Facebook maupun di YouTube kami, Hope Channel Borneo, agar kami dapat mendoakan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih. Untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, kita akan menyanyi lagu tutup terdapat dalam Lagu Sion edisi lengkap nomor 422, Yesus Sahabat Terindah. Yesus Sahabat terindah yang menghapuskan dosa, segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pun lenyap, karena kita tak bertekun dalam doa yang tetap. Kalau datang pencobaan, kesukaran dan duka, jangan
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa atas segala berkat-berkat-Mu kepada masing-masing kami. Saat ini ya Bapa, kami telah beribadah, telah mendengarkan firman-Mu melalui firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya itu semua bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami untuk lebih hari lebih dekat kepadamu. Ya Bapa, kami mau serahkan setiap pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Ibadah malam permintaan doa kita pada malam hari ini telah berakhir. Kita akan bertemu kembali pada acara Vesper pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah melalui YouTube dan Facebook Hope Channel Borneo. Selamat malam, Tuhan memberkati.